Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Aziza. NIM saya 19000005102 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yaitu pertumbuhan zat dan kalor. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Percobaan 1 yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Ya, alat dan bahannya itu pecahan es batu, bejana gelas atau plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Yang percobaan kedua yaitu gelas plastik tahan api. Yang pertama, gelas plastik bekas air mineral. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, korek api. Yang keempat, air. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari percobaan pertama. Isilah bejana gelas dengan air. Kegiatan yang dilakukan adalah mengisi air yang telah disiapkan ke dalam gelas bejana atau air. Yang kedua yaitu memasukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air. Kegiatan yang selanjutnya yaitu memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Yaitu terlihat pada pecahan es batu tersebut perlahan-lahan meleleh, sedangkan dengan air pada gelas yang semula suhunya normal tetapi telah dimasukkan es batu, lama-kelamaan akan turun, sehingga air tersebut menjadi dingin. Kegiatan yang selanjutnya yaitu meletakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. Pada tahap selanjutnya, yang dilakukan adalah meletakkan tusuk gigi di atas pecahan es batu, dan tusuk gigi tersebut menyelimuti dan membuat tusuk gigi menjadi basah. Pada tahap selanjutnya yaitu di atas tusuk gigi ditaburkan garam dan tunggu beberapa saat. Pada tahap yang selanjutnya yaitu yang dilakukan adalah menaburkan garam di atas es batu dan tusuk gigi. Tahap kemudian menunggu hingga beberapa saat. Pada pertama kali ditaburkan di atas tusuk gigi, belum terjadi apa-apa, terlihat hanya saja membasahi garam. Namun setelah didiamkan beberapa saat, mulailah garam mulai membeku secara perlahan dan mengeras menyelimuti tusuk gigi. Yang selanjutnya yaitu mengangkat tusuk gigi dan apa yang terjadi. Pada tahap terakhir yang dilakukan adalah hanya mengangkat tusuk gigi dengan tangan. Terlihat tusuk gigi tersebut ikut menempel dan ikut terangkat di tusuk gigi. Yang selanjutnya yaitu percobaan kedua. Percobaan kedua ini yaitu kegiatan pertama adalah menuangkan air ke dalam gelas plastik. Pada percobaan atau tahap kedua ini, yang dilakukan adalah menuangkan air ke dalam gelas plastik. Tidak mengisinya karena saya tidak mengisinya dengan penuh, saya hanya mengisinya setengahnya saja atau seperempat, agar saya tidak kesusahan saat memanaskan air atau tidak perlu memakan waktu yang banyak. Yang kedua yaitu menghidupkan lilin dengan korek api atau gas. Pada tahap selanjutnya, saya hanya menyalakan lilin yang akan digunakan untuk memanaskan air. Yang selanjutnya yaitu memasukkan air di gelas plastik dengan menggunakan lilin dan tunggu hingga mendidih. Pada tahap terakhir ini yang dilakukan adalah memanaskan air dengan gelas plastik menggunakan lilin. Pada tahap awal meletakkan plastik di atas permukaan api dari api tidak terjadi apa-apa, bahkan gelas tersebut tidak meleleh. Namun setelah beberapa saat gelas mulai terasa panas, dan setelah 3 menit atau 4 menit mulailah muncul gelombang-gelombang kecil, dan semakin didiamkan di atas api, maka semakin bertambah gelombang kecil tersebut. Setelah didiamkan beberapa saat, berubah menjadi embun yang terlihat
sekitaran bagian dalam gelas plastik. Setelah 6-7 menit, gelas plastik itu mulai mengalami kebocoran yang membuat air keluar dari bawah gelas mengenai api sehingga lilin menjadi mati. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Percobaan 1 yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Pada kegiatan ketiga terlihat bahwa es batu ketika dimasukkan ke dalam air, es batu tidak tenggelam, melainkan mengapung di permukaan air. Seperti yang kita ketahui bahwa es batu merupakan benda padat dari hasil pembukaan air, dan proses pembukaan tersebut molekul yang semula tidak teratur setelah beku kemudian menjadi teratur. Volume akibat pertumbuhan volume air adalah es batu tersebut membuat massa jenis es batu menjadi lebih kecil dan massa jenis air biasanya yaitu 0,9. Sedangkan massa jenis air normal 1 cm kubik. Jika dan zat dicampurkan, maka zat yang memiliki massa jenis lebih rendah akan berada di atas yang massa jenisnya lebih besar. Kegiatan ketiga terlihat es batu sedikit mencair ketika dimasukkan ke air. Hal ini terjadi karena ketika dua zat dicampurkan maka akan terjadi pertukaran kalor. Di kasus ini, air melepaskan kalor yang dimiliki yang kemudian kalor tersebut diserap oleh es batu. Selanjutnya, pada tahap kegiatan keempat, di mana meletakkan tusuk gigi di atas percobaan es batu yang terapung. Pada saat tusuk gigi diletakkan di atas permukaan es batu, tusuk gigi tersebut menyerap dan membasahi tusuk gigi. Pada kegiatan selanjutnya, di atas tusuk gigi ditaburi garam. Pada saat ditaburi garam, es batu tersebut perlahan membeku, berasa taburan garam dan tusuk gigi sehingga tusuk gigi tersebut menempel dengan es batu tersebut. Ketika es batu ingin diangkat dan es batu tersebut ikut terangkat bersama tusuk gigi, kegiatan ini dapat terjadi karena garam mengandung senyawa kimia yang dapat menurunkan suhu air dingin mencapai titik bekunya. Pada kegiatan yang selanjutnya, pada kegiatan yang kedua atau percobaan kedua yaitu memanaskan air dengan gelas plastik hingga mendidih. Gelas plastik yang digunakan untuk memanaskan air yang sudah kita tahu jika gelas plastik yang tidak diisi dengan air, jika didekatkan dengan api, maka gelas plastik tersebut akan meleleh. Akan tetapi ketika gelas plastik kita isi dengan air, lalu kita dekatkan dengan api, maka gelas plastik tersebut tidak meleleh ataupun terbakar. Hal ini dikarenakan kalor atau energi panas yang dilepaskan oleh api dari lilin akan diserap oleh permukaan gelas plastik yang kemudian kalor tersebut langsung akan terus dan diserap oleh air. Jadi gelas yang hanya berperan sebagai perantara saja, isi airlah yang berantarkan oleh. Setelah beberapa lama, air dalam gelas plastik dipanaskan, mulai muncul gelombang dari dasar gelas air yang semakin lama gelombang tersebut maka semakin banyak. Hal ini terjadi karena adanya proses konveksi pada air. Setelah air pada bagian bawah sudah panas, maka kecepatan partikelnya akan berkurang dan massa jenisnya juga ikut berkurang sehingga akan berpindah ke atas. Kesimpulannya yaitu pada percobaan pertama ketika kita pecahkan es batu masuk ke dalam air maka akan mengapung dikarenakan massa jenis batu lebih kecil daripada air. Es batu sedikit mencair ketika dimasukkan ke air. Hal ini terjadi karena kedua zat dicampurkan, maka akan terjadi pertukaran kalor. Ketika tusuk gigi diletakkan di atas pecahan es batu, maka tusuk gigi tersebut menyerap air. Selanjutnya, ketika di atas tusuk gigi taburkan garam, maka air yang diserap tusuk gigi perlahan-lahan membeku dengan garam dan es batu. Sehingga ketika kita ingin mengangkat tusuk gigi, maka pecahan es batu tersebut akan ikut terangkat. Pada percobaan kedua ini, proses memanaskan air dengan gelas plastik dengan pendekatan gelas plastik ke api tersebut karena kalor yang dilepaskan oleh lilin akan diserap oleh gelas plastik sehingga gelas plastik tersebut hanya sebuah perantara
saja ketika air dalam gelas sudah mencapai titik didihnya, air menguap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.